Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pada sehat ya. Amin. Masih liatin jodoh orang? Janganlah, kembali lagi nih di channel tontonan favorit kaum rebahan. Tentunya membahas film-film seru dan menegangkan. Oke, film yang akan Fitri share hari ini adalah film Korea Selatan yang berjudul Alive atau Saraitda. Film ini rilis pada tahun 2020 dan termasuk jajaran film terlaris di IMDb di tahun 2020. Oke, daripada saya banyak bicara nih, mending kita langsung aja mulai alur ceritanya. Yuk, masuk cekidot! Cerita berawal dari seorang pria, sebut saja Akim, yang tinggal di apartemen di Seoul, Korea Selatan. Pagi itu sekitar jam 10, si Akim bangun. Terus habis bangun, si Akim melihat pesan chat dari emaknya. Kita sebut aja emaknya dengan sebutan Maijah. Lalu, Maijah mengabari bahwa stok makanan di rumah udah mau habis. Akim yang tinggal sendiri di apartemen melakukan kegiatan sehari-harinya dengan bermain game online. Main tembak-tembakan gitu. Hehe, mau dong ditembak sama dia. Ih. Oke. Tiba-tiba, Akim yang lagi main game online didatangi oleh teman-temannya dan teman-temannya merebeja sama si Akim untuk melihat berita di TV. Sontak si Akim pun penasaran dan langsung melihat berita di TV. Dan si Akim juga dapat pesan dari sosial medianya kalau sudah terjadi kerusuhan di 48 titik di kota Seoul, Korea Selatan dan menegaskan tidak boleh keluar untuk saat ini. Jadi si Akim karunya kan gak bisa jajan cilok gitu. Ih, kasihan banget. Berita di TV juga memberitahukan kalau warga berubah jadi ganas dan saling menyerang. Kejadian ini bermula di wilayah kota kecil Seoul, Korea, dan sekarang telah menyebar ke seluruh penjuru wilayah kota besar di Korea. Saat mendengar berita, si Akim di luar mendengar keributan dan melihat telah terjadi kerusuhan di bawah apartemennya. Semua orang berlarian menyelamatkan diri dari orang-orang yang telah berubah menjadi zombie. Saat si Akim dalam keadaan panik-paniknya atau sedang soak-soaknya, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam apartemennya. Kan kuduna punten heula atau kumaha kitunya, coba. Ini mah enggak, ini mah riweuh si jelema teh riweuh-riweuh enggak jelas gitu. Dia mengaku sebagai tetangganya. Ia meminta tumpangan karena kerusuhan di luar. Akim pun masih soak dengan keadaan yang terjadi. Dan dia takut kalau pria itu bagian dari zombie tersebut. Setelah itu, pria itu menjelaskan kalau dia tidak bisa keluar karena warga yang menggila termasuk saudaranya terinfeksi. Dia juga minta izin sama Akim ikut ke kamar mandi. Saat melihat berita, Akim mendapat berita kalau setiap warga dapat tertular dari orang yang terinfeksi melalui gigitan atau luka yang terinfeksi. Setelah beberapa lama pria tadi keluar dari toilet, dia memegang bagian lehernya. Akim pun bertanya apa yang terjadi. Lalu pria itu menjawab, kepo, hehe. Katanya nggak apa-apa. Akim pun curiga kalau pria itu telah terinfeksi. Lalu Akim pun mengambil pisau dan menyuruh pria itu untuk keluar. Tapi pria itu mencoba meyakinkan si Akim bahwa dia gak kenapa-kenapa alias aman. Please percaya atuh sama aku, kata dia teh. Kayak gitu. Namun, lehernya menunjukkan dia telah digigit dan matanya pun berubah menjadi merah. Setelah mengusirnya, pria itu diserang oleh zombie ganas lainnya di luar sana. Dan Akim pun menyekat pintunya dengan lemari es, agar zombie yang lain tidak bisa masuk ke dalam apartemennya. Setelah itu, Akim dapat pesan dari emaknya, yang belum bisa pulang. Ibunya pun menyuruhnya agar tidak mengizinkan siapapun yang masuk ke apartemennya, dan emaknya berkata, teruslah bertahan hidup sampai masalah selesai. Saat malam hari, si Akim melihat foto keluarganya. Kangen kayaknya, kasihan banget gak sih? Lalu dia membagi makanannya yang tersisa untuk cadangannya beberapa hari. Entah capek mungkin si Akim ini lalu dia tertidur. Di hari kedua, si Akim melihat postingan dari orang-orang aplikasi sosialnya yang menggambarkan kalau mereka butuh bantuan. Akim juga ikutan dong, ia melakukan hal yang sama, ia merekam dirinya yang perlu bantuan. Namun, setelah itu sinyal sulit didapat.
dan ia semakin sulit untuk mendapatkan bantuan. Singkat cerita, memasuki hari ke-7, persediaan makanan Akim mulai menipis. Dan tidak hanya itu, persediaan air pun mulai habis. Dan di hari ke-15, Akim pun lemah tak berdaya karena kekurangan makanan. Dan dia juga berhayal terhadap keluarganya. Tidak berapa lama, sebuah pesan suara masuk ke HP-nya. Akim pun membuka jendela yang telah ditutup rapat-rapat untuk mendapatkan sinyal. Dia terpaksa bergelantungan di balkon. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan sinyal dan mendengar keluarganya yang menyampaikan pesan keselamatan mereka. Akim sedikit tenang, namun tidak berhenti di situ. Suara keluarganya menunjukkan perubahan di mana keluarganya diserang dan terinfeksi. Akim pun sedih dan putus asa dengan semua yang telah terjadi. Dia menghancurkan semua barang di apartemennya dan semakin berani untuk keluar. Lalu Akim keluar. Pas di luar, dia langsung diserang gerombolan zombie. Di malam hari ke-20, Akim melihat kota semakin parah. Dalam hati si Akim, lamun apa gini mah, mending pindah ke Meikarta weh. Putus asa dengan keadaan, Akim pun mencoba menggantungkan diri. Tiba-tiba, laser mengarah ke apartemennya. Akim melihat itu langsung kaget dan berusaha melepaskan ikatannya di lehernya. Laser tersebut menunjukkan kata "jangan" yang terdapat pada apartemennya. Akim pun terlepas dari talinya dan laser menunjukkan tulisan "Hai bodoh". Ternyata laser itu berasal dari seorang wanita yang berada tepat di depan dekat jendela apartemennya. Wanita itu sebut saja dengan sebutan Sari. Akim pun meminta bantuan kepadanya menggunakan bahasa tubuh tanpa bersuara. Namun Sari tak bisa membantunya sekarang. Dia meminta Akim untuk bangun jam 7 pagi. Akim pun menyetujuinya. Dan dia sedikit lega setelah mengetahui ada yang selamat selain dirinya. Besoknya, Akim telat bangun dan jam menunjukkan pukul 11. Akim pun meminta maaf kepada Sari dan dia pun memperkenalkan dirinya kepada Sari. Saat dia meminta bantuan yang kedua kalinya, lagi-lagi ia disuruh bangun jam 7 pagi oleh Sari. Sari pun menutup jendela karena mendengar suara zombie yang terkena jebakan. Malam ketika hujan datang, mereka pun menampung air untuk stok kebutuhan mereka. Paginya, Akim kelaparan. Sari pun antusias membuat bola yang diikat oleh tali lalu dilempar kepada si Akim. Namun sayang, tali itu mahi guys karunya. Dan tali itu jatuh di tengah jalan. Akim pun menggunakan drone-nya untuk menghantarkan tali tersebut kepada Sari. Dan Akim pun berhasil mendapatkan makanan. Pas si Akim lagi menikmati makanan, si Akim melihat satu zombie menarik tali Sari yang tadi. Lalu, Sari melihat meja yang tertarik. Akhirnya Sari pun tertabrak oleh meja itu, sehingga ia jatuh pingsan. Zombie pun mencoba naik ke apartemen dengan tali. Akim mencoba mengganggu zombie itu dengan drone-nya dan menghalangi zombie-zombie tersebut. Malam pun tiba. Akim merasa persediaan makanannya mulai habis. Dia pun memberanikan diri untuk keluar dari apartemennya, menuju ke tempat tetangganya untuk mencari makanan yang masih tersedia. Setelah berhasil mengambil makanan di kulkas tetangga, lagi-lagi Akim diserang oleh segerombolan zombie. Dari hasil mengambil makanan tadi di tempat tetangganya, Akim juga mendapatkan sepasang walkie-talkie. Lalu dia membaginya dengan Sari, biar bisa berkomunikasi. Saat dia berkomunikasi, Akim merasa mendengar suara hujan di luar. Pas Akim membuka jendela, dia tidak melihat hujan setetes pun. Sebenarnya, itu bukan hujan, melainkan suara zombie yang menuju ke arah mereka. Saat sedang ngobrol, Sari nggak sengaja menjatuhkan meja yang mengakibatkan para zombie datang menuju padanya. Akim pun dengan cepat menelpon apartemen Sari buat pengalihan zombie-zombie tersebut. Setelah itu, mereka bersiap untuk pindah ke lantai 8 atau di atas apartemennya si Akim. Karena setelah mereka lihat tidak ada zombie di situ, mereka pun menyusun rencana di mana Akim akan mengalihkan para zombie agar Sari turun tanpa terganggu. Tapi Sari punya rencana lain. Dia turun bukan melewati pintu, melainkan melalui jendela tanpa pengalihan si Akim. Akim pun terkejut dengan keberanian Sari. Di sela-sela kesulitan Sari, Akim pun turun untuk membantunya dan mereka selamat. Dan mereka langsung masuk ke lift menuju ke lantai 8. Sesampai di atas, ternyata segerombolan zombie tetap mengikuti mereka. Lalu, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal menyemprotkan gas ke zombie tersebut.
Sebut saja dia Apan. Dan mereka pun terselamatkan. Lalu, si Apan memberi mereka makanan dan menceritakan bahwa makanan tersebut berasal dari tim penyelamat. Mendengar itu, si Akim dan Sari senang. Mencari kesempatan nih si Akim, dasar meluk-meluk si Sari segala lagi. Karena tidak hanya mereka yang selamat, tapi masih ada tim penyelamat juga. Ternyata si Akim dan si Sari dikasih makanan yang udah dikasih obat sama si Apan. Teuing tah nggak tahu obat apa, pokoknya biar pingsan aja gitu. Parah. Setelah makan, Akim pun pingsan. Sari yang masih lemas melihat Akim diikat sama si Apan. Si Apan juga menyeret Sari pas mau pingsan ke sebuah kamar. Saat di dalam kamar, Sari pun sadar dan melihat seorang wanita zombie yang diikat di ruangan itu. Si Apan bilang bahwa dia adalah istrinya yang telah menjadi zombie. Dia butuh makanan dan terpaksa si Apan ngasih manusia sebagai makanan istrinya. Dari belakang, Aki meminta si Apan untuk membebaskan Sari. Tapi si Apan malah melepaskan tali istrinya tersebut ke arah Sari. Aki pun dengan cepat mengambil ikatan itu agar Sari terselamatkan. Namun, Akim tak sanggup menahan tali dan membuatnya terlepas. Saat dia berusaha membuka pintu, si Apan menghalanginya dan dari dalam tidak mendengar suara apapun lagi. Si Apan pun penasaran membuka pintunya dan tidak ada istrinya ataupun Sari. Ternyata Sari telah menjebak si Apan dan si Apan pun tergigit oleh istrinya sendiri. Lalu si Apan tertular. Sari pun gak ada pilihan lain selain menembak keduanya dan suara tembakan pun terdengar oleh zombie lainnya. Sari merasa tidak sanggup bertahan hidup lama, meminta si Akim untuk menembakkan dirinya. Akim awalnya menolak, cuman mereka sudah tak bergairah hidup. Kasihan. Dan tidak ada jalan keluar. Akim yang bersiap menembak tiba-tiba mendengar suara dari luar. Dia melihat tim penyelamat yang datang menggunakan helikopter. Mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka harus langsung keluar, menuju ke apartemen atas. Namun, sebelumnya mereka harus melewati segerombolan zombie-zombie. Di perjalanan, Aki pun berusaha menghadang zombie, sedangkan Sari mencari helikopter di lantai atas. Akim yang tidak kuat menahan para zombie-zombie itu terpaksa melepas hadangannya dan kabur menuju Sari. Namun, pas sudah sampai di atas menemui Sari, Sari dan Akim tidak menemukan helikopter tersebut. Di saat mereka sudah putus asa, segerombolan zombie pun datang. Tiba-tiba, saat Akim lagi menembak zombie, helikopter pun datang dari bawah dan membantu menembaki zombie-zombie tersebut. Sari dan Akim pun selamat dari zombie-zombie tersebut. Tamat. Sekian alur cerita dari saya. Semoga kalian puas. Ceritanya sungguh menegangkan dan seru bukan? Disaranin nih kalau lihat film ini jangan sendiri, harus berdua ya. Iya, berdua sama doi, biar semakin greget gitu nontonnya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini dan komen juga di bawah. Terus buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan hidupin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Makasih. Ya udah, cukup sekian dari saya. Saya Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.